Salam Indonesia, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Senin 23 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya pihak kepolisian daerah Metro Jaya menjamin pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Jakarta berjalan aman. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, pihak kepolisian daerah Metro Jaya menjamin keamanan pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Jakarta berjalan aman. Pasalnya pihak telah menyiapkan personil baik pengamanan di dalam maupun di luar gereja untuk mengantisipasi gangguan terorisme. Pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Jakarta dipastikan berjalan aman. Pasalnya pihaknya telah menyiapkan personil baik pengamanan di dalam maupun di luar gereja untuk mengantisipasi gangguan terorisme. Selain telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengamanan dalam gereja, intelijen, dan organisasi kemasyarakatan, pihak Polda Metro Jaya juga akan mendirikan posko keamanan untuk memantau kegiatan malam Natal dan malam Tahun Baru. Nantinya Kapolda Metro Jaya beserta jajaran di Kepolisian Daerah Metro Jaya akan turun ke lapangan untuk memantau secara langsung kegiatan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru 2014. Semua gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah akan diamankan gitu. Sudah sejak minggu lalu para Kapolres, Kapolsek, perwira sudah melaksanakan kunjungan kepada para pendeta, kemudian pihak gereja yang panitia pengamanan Natal untuk koordinasi. Kemudian nanti pelaksanaannya setiap akan melaksanakan ibadah akan dilakukan sterilisasi oleh BRIMOB. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Ya, pasca tertangkapnya 3 terduga teroris di Kota Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu, pihak kepolisian daerah Sumatera Utara mulai mengantisipasi masuk kawanan terorisme saat mudik Natal dan Tahun Baru. Pihak kepolisian bahkan menempatkan 540 personil ditambah 220 personil TNI untuk mengamankan Pelabuhan Belawan. Sebanyak 540 personil kepolisian resor Pelabuhan Belawan ini nantinya yang akan mengamankan Pelabuhan Belawan guna mengantisipasi keluar masuknya kelompok teroris yang belakangan diketahui menggunakan dermaga-dermaga kecil di sekitar Pelabuhan Belawan sebagai akses berpindah-pindah tempat. Selain lebih dari 500 personil kepolisian yang disiagakan, tidak kurang dari 220 personil TNI nantinya juga akan bersiaga di Pelabuhan Belawan untuk mengamankan jalannya arus mudik Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan akan dipenuhi oleh penumpang baik yang baru tiba dari luar Provinsi Sumatera Utara maupun yang akan pergi meninggalkan provinsi terbesar ketiga di Indonesia ini. Karena ada kegiatan penangkapan oleh Densus 88 di wilayah hukum kami, maka untuk kegiatan antisipasi dalam rangka Ops Lilin ini kami mendepankan untuk fungsi Bimas dan intelijen untuk menggalang kelompok-kelompok yang diduga atau lingkungan dari kelompok teroris tersebut agar tidak berbuat terorisme di wilayah kami. Ditemui usai memimpin gelar pasukan operasi Lilin Toba di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan pada Sabtu pagi, Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Besar Polisi Aswin Sipayung, selain mengamankan Pelabuhan Belawan untuk mengantisipasi keluar masuknya kawanan teroris, pihaknya juga mendirikan satu pos pengamanan khusus di terminal penumpang Pelabuhan Belawan, guna mengantisipasi tindak kriminal saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Dari Belawan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Kota Ambon, Maluku melonjak drastis. Harga cabai rawit bahkan naik hingga 200% dari harga sebelumnya, sementara harga beras dan sayur mayur juga ikut naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru ini terjadi pada semua jenis bahan kebutuhan pokok. Di sejumlah pasar tradisional Batu Merah dan Pasar Mardika Ambon misalnya, para pedagang mengakui hampir rata-rata terjadi kenaikan pada semua bahan pokok, dan kenaikan tersebut bervariasi. Kenaikan yang paling drastis terjadi pada harga cabai rawit. Kenaikan harga cabai rawit mencapai 200%, sebelumnya harga per kilogram hanya Rp15.000 hingga Rp30.000. Kini melambung tinggi hingga Rp80.000 sampai dengan Rp85.000 per kilonya.
Selain cabai rawit, harga beras juga ikut naik untuk semua jenis dan mereknya. Beras super dijual dengan harga Rp11 per kilogramnya, dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti gula pasir, telur, dan minyak kelapa. Kenaikan yang mahal terjadi pada harga sayur mayur. Tinggi kenaikan harga bahan pokok di kota Ambon ini merupakan imbas dari tingginya harga di Pulau Jawa dan Sulawesi. Karena Maluku masih bergantung terhadap pasokan sembako dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2014, stasiun kereta api Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang akan mudik dan berlibur ke kampung halaman. Mengatasi membludaknya penumpang pada libur Natal, Tahun Baru, serta liburan sekolah khususnya pemberangkatan dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat, PT KAI menyediakan 8 kereta api tambahan. Liburan Natal dan Tahun yang berbarengan dengan liburan sekolah dimanfaatkan sebagian warga ibu kota untuk Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Senin 23 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya pihak kepolisian daerah Metro Jaya menjamin pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Jakarta berjalan aman. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, pihak kepolisian daerah Metro Jaya menjamin keamanan pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Jakarta berjalan aman. Pasalnya pihak telah menyiapkan personil baik pengamanan di dalam maupun di luar gereja untuk mengantisipasi gangguan terorisme. Pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota Jakarta dipastikan berjalan aman. Pasalnya pihaknya telah menyiapkan personil baik pengamanan di dalam maupun di luar gereja untuk mengantisipasi gangguan terorisme. Selain telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengamanan dalam gereja, intelijen, dan organisasi kemasyarakatan, pihak Polda Metro Jaya juga akan mendirikan posko keamanan untuk memantau kegiatan malam Natal dan malam Tahun Baru. Nantinya Kapolda Metro Jaya beserta jajaran di Kepolisian Daerah Metro Jaya akan turun ke lapangan untuk memantau secara langsung kegiatan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru 2014. Semua gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah akan diamankan gitu. Sudah sejak minggu lalu, para Kapolres, Kapolsek, perwira sudah melaksanakan kunjungan kepada para pendeta, kemudian pihak gereja yang panitia pengamanan Natal untuk koordinasi. Kemudian nanti pelaksanaannya setiap akan melaksanakan ibadah akan dilakukan sterilisasi oleh BRIMOB. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan.